Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Bongkotan Pring, jumpa lagi bersama kami. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dalam rezeki yang barokah, umur panjang yang barokah. Nah, kita saat ini berada di lereng gunung dengan ketinggian sekitar berapa ini? Nah, di ketinggian 1197 mdpl. Nah, di sinilah kita mendapati sebuah tempat yang sangat istimewa. Berbagai reruntuhan dari material candi ya yang ditata ulang untuk sebagai tempat menandakan tempat dari leluhur. Nah, di sini kita dapatkan sebuah batu yang sangat besar. Ini mungkin diameternya sekitar 5 meter ya. Dan terdapat sebuah simbol Surya Majapahit dengan nama Pertapaan Kendali Soto. Nah, apakah tempat ini memang benar-benar peninggalan dari kerajaan dulu? Nah, di sini kita dapatkan banyak sekali artefak fragmen kuno dan batu-batu candi dengan pola-pola pelipit seperti ini. Nah, disinilah yang dimaksud dengan Pertapaan Kendali Soto. Rahasia apa di nama Kendali Soto? Ikut terus di perjalanan kami, Bongkotan Pring. Jadi diduga memang ini adalah sebuah pertapaan yang memang sengaja dibangun di bawah batu besar. Dan ini merupakan sebuah kontinuitas kelanjutan dari budaya prasejarah ya, yang dimana batu besar atau batu raksasa ini diduga dipercaya pada masa prasejarah merupakan tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Nah, disitulah kemudian kekeramatan dari batu besar kemudian berlanjut pada masa era kuno, di mana ada jejak-jejak kekunuan, semacam balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, dan motif-motif yang cukup banyak, ada gunungan gitu ya, dan juga banyak beberapa motif yang lainnya termasuk sulur-suluran dan ceplok atau bunga-bungan. Ini menandakan sebuah peradaban yang kontinuitas, yang berkelanjutan dari masa prasejarah kemudian ke masa kuno. Dan ketika beralih ke saat ini pun banyak sekali masyarakat yang masih memanfaatkan dan memfungsikan situs ini sebagai situs ziarah atau situs religi. Pada masa kerajaan Majapahit gitu ya, diduga situs ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah pertapaan, yang kedua adalah pemujaan pada Parwata Girinata atau waktu itu adalah dewa gunung gitu ya. Karena pada masa Singosari dan Majapahit ini banyak sekali raja-raja yang yang menobatkan diri dengan nama-nama gunung atau sebagai kemudian wakil dewa gunung di dunia. Misalnya Sailendra Wangsa, Prawata-nata, Girinata, ya, Girisawardhana, Girindrawardhana, ya, Girisawardhana dan lain sebagainya. Ini merupakan nama-nama gunung yang artinya memang perkembangan pada masa-masa akhir Majapahit ini tentang sebuah kepercayaan lokal gitu ya, prasejarah, pemujaan kepada gunung dan batu besar bangkit kembali. Yang ketiga adalah fungsinya adalah sebagai persajian, di mana memang persajian ini juga merupakan budaya prasejarah gitu ya, terutama pada masa panen maupun sebelum menuai padi. Di situ masyarakat petani sebagai rasa syukur mempersembahkan pada junjungannya berupa makanan, bunga-bunga, dan lain sebagainya. Ini persajian. Dan yang keempat adalah fungsinya adalah diduga sekitar ini merupakan kompleks asrama Kadewa Guruan, di mana kemudian para pangeran muda atau para bangsawan muda Majapahit ini menuntut ilmu ke gunung-gunung. Sampai suatu saat ilmunya mumpuni, maka ada istilahnya turun gunung. Waktunya turun gunung mengabdikan diri kepada kerajaan Majapahit. Bahkan selain kemudian asrama Kadewa Guruan juga merupakan asrama Partapa, yang dimana tujuan para pensiunan Majapahit untuk menyempurnakan catur asrama,
Yang pertama Brahmacarin, tahapan mencari ilmu. Yang kedua adalah Grahasta, berumah tangga. Yang ketiga adalah Wanaprastha, yaitu setelah kemudian keluarga sudah mandiri gitu ya, sudah usia pensiun, menuju ke hutan-hutan untuk fokus memperdalam dharma, menjauhi segala kemudian nafsu duniawi, ya, sampai kemudian pada tahap yang keempat yaitu sunyasa, fokus bertapa, meditasi, kemudian sampai kemudian berjalan ke arah puncak gunung tanpa bekal gitu ya, melakukan pradaksina pata sampai moksa gitu ya. Ada dalam perjalanan sudah moksa, ada yang sampai di puncak gunung moksa, ada yang beberapa bulan pun di atas puncak gunung ini atau beberapa minggu gitu ya, baru kemudian menyebut moksa. Ini salah satu obsesi gitu ya para leluhur dalam falsafah, memegang teguh catur asrama, termasuk kemudian catur warna gitu ya, karena memang dari ibu kota Trowulan tidaklah jauh menuju ke lereng Gunung Penanggungan, Arjuna Penanggungan maupun Anjasmara ini. Diduga ada sebuah jalur suci dari ibu kota Trowulan menuju lereng-lereng gunung ini yang dikenal dengan jalur suci atau Tirta Yatra, yaitu pejalan suci membawa air amerta, atau Dharma Yatra, yaitu pejalan suci dalam melakukan sebuah mencari dharma atau kebenaran. Disitulah kemudian situs-situs yang sangat luar biasa sekali ini gitu ya, kita lihat memang sampai saat ini itu belum ada perlindungan tulisan cagar budaya. Ini sangat miris sekali karena Balai Pelestarian Kebudayaan itu ada di Trowulan, di Mojokerto ini, dan ini di lereng-lereng gunung ini masih begitu kurang terperhatikan, dan semoga kedepannya ini lebih baik lagi ya, ada perhatian dari pemerintah, ada kemudian perhatian dari kita semua komunitas-komunitas untuk mengedukasi, mengeksplorasi situs-situs peninggalan leluhur ini yang sangat monumental tentunya, dan kita bisa mempelajari bagaimana kemudian Majapahit bisa bangkit yang akan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk melanjutkan kembali kejayaannya. Pemerintah kolonial Belanda memang ekspansi perkebunan kopi. Jadi lereng Gunung Penanggungan, Arjuna dan Welirang ini pada masa kolonial, pada masa kejayaan kopi ini diekspansi sampai hampir puncak. Artinya ditanam kopi. Nah, pada waktu penanaman kopi itulah kemudian ditemukan banyak sekali struktur-struktur yang mulai didata oleh Van Romon, mulai didata oleh kemudian Stutterheim dan lain sebagainya. Itu kemudian nama-nama situs itu diduga mulai tahun itulah diberikan oleh masyarakat, sehingga ada nama Kendali Sodo yang memang secara harfiah, secara kata itu diduga memang berasal dari Kendali Sodo ya, mengendalikan kalimat syahadat. Nah itu artinya memang nama ini tidak ada kemungkinan tidak ada hubungannya dengan konteks pada masa kerajaan Majapahit. Termasuk candi-candi di lereng Gunung Penanggungan juga banyak, namanya Candi Lura, Candi Guru, Candi Carik kan gitu. Nah, termasuk dari Kendali Sodo yang ada di lereng Bekel itu juga merupakan nama baru pada awal-awal ditemukannya setelah ekspansi perkebunan kopi sekitar tahun 1930-an, Van Romon gitu. Nah, kita coba cari jalan ini untuk menuju tempat yang istimewa. Nah itu teman-teman bawa sabit karena harus jalannya sudah tertutup rimbun ya. Nah ini hal apa yang paling lumayan agak geli di sini, banyak lintah ya. Di sini banyak lintah. Nah kita harus naik. Ini jalannya sudah agak kelihatan sebetulnya. Nah seperti ini ya, rumput-rumputnya sudah mulai menutupi jalur. Ayo naik. Bismillah. Iya. Wih, kayak gini loh. Dan ini mulai terjal ya, mulai naik. Naik. Pahat sedemikian rupa untuk tangga.
Ada tangga Kang ya? Ini Kang, tangga Kang. Oh iya. Terpendam di Masih sini. kita dapati tangga-tangga Jadi ya. ini adalah benar-benar nyata peradaban yang Ya. Aduh, mulai naik. Nah ini. Bismillah. Nah kalau kita lihat ke bawah seperti itu, teman-teman, bagaimana perjuangan mereka ya untuk menuju ke atas ya, jalurnya seperti ini. Kita naik lagi dan kita masih menapaki anak-anak tangga yang terbuat dari batu andesit ini. Artinya memang jalur ini memang jalur kuno yang dibuat oleh leluhur di zaman kerajaan dulu.